Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang dimensional analysis and modeling. Jadi analisis dimensi dan pemodelan. Kalau untuk pemodelannya kita akan coba membuat sebuah model matematika dari benda-benda atau produk yang berhubungan erat dengan sistem mekanika fluida. Contoh misalkan saya pesawat ya. Saya pesawat akan coba kita buat modelnya cara persamaan matematika dengan menggunakan persamaan analisis dimensi. Nah, di bab ini juga kita akan membuat sebuah pemodelan atau perkiraan model dari sebuah produk yang misalkan saya pesawat dengan menggunakan metode repeating analysis dan juga teorema V-Buckingham. Oke, next. Sebelum masuk ke pembahasan tentang analisis dimensi dan pemodelan, alangkah baiknya kita mengulang dulu definisi dari dimensi dan units ya, karena ini sangat basic ya untuk kemudian melakukan pembahasan lebih lanjut pada video pembelajaran ini. Dimensi dan units. Jadi misalkan kita punya sebuah rumus ya, F sama dengan M kali A, di mana F itu adalah force atau gaya, sama dengan M itu adalah mass atau massa, dan A adalah acceleration atau percepatan. Nah, gaya, di mana dalam hal ini adalah massa dikali percepatan, punya dimensi M dikali LT-2, di mana M ini adalah merupakan representasi dari massa, L adalah representasi dari panjang, dan T adalah representasi dari waktu. Jadi ini dimensi dari gaya. Contoh lain misalkan Anda menimbang berat badan Anda ya di sebuah timbangan analog seperti ini. Lalu saat Anda menimbang, jarum di timbangan akan merujuk sebuah angka di mana itu akan menyatakan berat Anda. Nah, berarti berat Anda di sini adalah sebuah ukuran kan? Sebuah ukuran berat Anda. Nah, bagaimana dimensi dari berat? Nah, dimensi berat itu karena dia mirip-mirip sama gaya, di mana rumusnya adalah massa dikali gravitasi juga, maka dimensi dari berat pun sama dengan dimensi gaya, yaitu MLT-2. Ada lagi contohnya banyak sekali contohnya. Saya ambil contoh 3 aja ya. Contoh 3 aja, misalkan di sini ada variabelnya massa, variabelnya gaya, dan variabel panjang. Untuk unit sendiri ada 2 sistem ya, yang sejauh ini dipakai di sistem pembelajaran mekanika fluida, yaitu adalah SI, Satuan Internasional, dan British Unit, yang biasa dipakai di negara Inggris dan negara-negara yang menganut kesatuan Inggris. Kalau massa satuannya unitnya adalah kilogram di SI, kalau di British LBM atau mass pound atau pound massa. Dimensi apa? M. Massa dimensinya M. Force itu gaya. Pada satuan SI satuan unitnya adalah Newton. Pada satuan unit Britishnya adalah pound. Kalau dimensinya adalah MLT-2. Dan length atau panjang satuan unitnya adalah M, meter. Kalau pada satuan Britishnya adalah feet ya. Dan dimensinya adalah L. Nah, inilah perbedaan antara dimensi dan units untuk setiap variabel yang mungkin nanti akan Anda masukkan ke dalam dimensi analisis dan pemodelan dari pembelajaran ini. Hal yang penting lainnya sebelum kita masuk lebih jauh kepada analisis dimensi dan pemodelan adalah memahami tentang dimensional homogeneity atau dimensi yang homogen. Nah, apa dimensi yang homogen itu? Secara umum atau arti mudahnya adalah dimensi homogen adalah ketika pada sebuah persamaan di sisi kanan itu punya dimensi yang sama dengan di sisi kiri. Jadi dimensi di sisi kanan sama dengan dimensi di sisi yang kiri. Bagaimana contohnya? Misalnya kita punya rumus GLBB ya, V sama dengan V0 plus AT, di mana V adalah kecepatan, V0 kecepatan juga, A ini adalah percepatan, dan T adalah waktu. Nah, masing-masing sekarang kita uraikan dimensinya. Seperti ini. Ini LT-1, LT-1, percepatan LT-2, dan T waktu adalah T dimensinya. Kalau kita kalikan LT-2 dengan T, jadinya LT-1. Dengan demikian, didapatkan sisi kiri LT-1, sisi kanan juga LT-1 semua. Kesimpulannya adalah persamaan kecepatan menunjukkan adanya kesamaan dimensi. Contoh lainnya, misalkan persamaan Bernoulli.
Pasang Bernoulli kan P1 sama dengan tambah setengah rho 1 dikali V1 kuadrat ditambah rho 1 G Z1 sama dengan konstan. Konstannya maksudnya berarti P2 tambah setengah rho 2 dan seterusnya ya. Artinya dia merupakan penjabaran sama dengan sisi kirinya. Nah, kalau kita uraikan dimensinya, itu pun ternyata menunjukkan adanya dimensi yang homogen. Misalkan di sini ML-1 T-2 tambah ML-1 T-2 tambah ML-1 T-2 sama dengan konstan. Dengan demikian, persamaan Bernoulli menunjukkan adanya kesamaan dimensi. Berikutnya kita belajar tentang persamaan non dimensi atau persamaan yang tidak punya dimensi. Tadi kan persamaan punya dimensi. ML T-2, ada L, ada M ya, itu kan punya dimensi. Nah, bagaimana persamaan tidak punya dimensi? Jadi persamaan tidak punya dimensi ini adalah ya persamaan yang nggak punya dimensi. Atau dengan kata dimensinya 1. Jadi equation without dimension M, L, or T. Jadi tidak ada dimensi M, apakah L atau T. Tidak ada dimensinya. Atau dimensi sama dengan 1. Kemudian tujuannya dari persamaan tidak berdimensi adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel secara lebih baik. Jadi nanti kalau Anda lihat ya nanti di analisis dimensi dan pemodelan, kalau tanpa dimensi kita bisa menganalisis hubungan masing-masing variabel secara lebih baik ya. Tapi pakai analisis dimensi. Karena kita tidak terganggu oleh hubungan antara dimensi satu dengan dimensi yang lainnya. Jadi kita lebih bebas maka untuk menentukan hubungan antara masing-masing variabel. Kemudian untuk memudahkan atau menyederhanakan jumlah variabel dalam sebuah model. Kan kadang-kadang kita kan kalau misalkan dalam sebuah model kan banyak variabelnya. Nah, dengan adanya persamaan tidak berdimensi akan memudahkan kita memasukkan atau menyederhanakan jumlah variabel di dalam satu model matematika. Contohnya apa saja persamaan tidak berdimensi? Bilangan Reynolds nggak berdimensi itu, artinya dimensi 1. Jadi kalau Anda bagi sisi atas sama sisi bawahnya, rho VD sama mu, itu hasilnya 1. Sama-sama menghilangkan atau sama-sama saling menghabiskan sehingga dia sama dengan 1. Contoh lain misalkan bilangan Nusselt. Nah, di bilangan Nusselt ini kalau Anda masukkan masing-masing variabel dimensinya, maka dia juga sama dengan 1. Ada lagi bilangan Prandtl number. Ini pun sama juga. Kalau Anda bagi kedua bagian ini, mu kali Cp per K, ini juga hasilnya sama dengan 1. Sekarang kita akan masuk kepada inti pembahasan, yaitu analisis dimensi dan similarity. Misalkan ada sebuah benda ya dengan panjang L seperti ini akan dilalui oleh sebuah fluida dengan kecepatan v dan kerapatan massa jenisnya rho dan mu. Jadi ada sebuah fluida dengan kecepatan v, massa jenisnya rho dan viskositasnya adalah mu. Jadi benda ini rencananya akan kita buat sebuah model atau sebuah prototipe ya dari benda ini. Namun sebelum dibuat model atau prototipe, dia harus memenuhi unsur-unsur similarity atau kesamaan. Jadi nggak sembarangan buat model aja, tapi ada faktor-faktor atau prinsip-prinsip yang dipenuhi agar si model ini bisa dinyatakan sebagai model yang valid. Apa saja prinsipnya? Ada 3. Principle of similarity, ada geometric similarity, yaitu si model tersebut harus punya panjang, lebar, atau tinggi yang sama dengan bentuk yang sebenarnya. Misalkan di sini kalau model bentuk sebenarnya L, maka berdasarkan prinsip geometric similarity, kita kurangi bentuknya panjangnya menjadi misalkan 0,25 L atau 1/4 L-nya. Nah, itu masih boleh. Artinya ada geometric similarity di situ. Kemudian kinematic similarity, jadi si V ini kan kecepatan fluida yang menabrak si benda ini kan sebesar V. Kalau berdasarkan prinsip kinematic similarity, kecepatannya itu harus seragam, baik arahnya maupun magnitude atau besar dari kecepatan tersebut. Jadi kalau misalkan kecepatannya di sini V, maka di model ya dikurangi 0,25 V, itu boleh. Jadi ini V 0,25 V atau terserah berapa. Yang penting merupakan kelipatan skala dari V ini. Jadi nggak boleh terlalu jauh dari harus merupakan kelipatan skala dari V. Karena untuk memenuhi prinsip dari kinematic similarity. Kemudian kalau dynamic similarity ini terkait sama gaya atau force. Misalkan kalau pada benda ini kan benda yang ditabrak fluida dengan kecepatan viskositas mu, maka dia akan punya gaya tegangan geser.
sebesar tahu misalkan ya. Berarti di model misalkan dikurangi, tapi dalam tetap skala 1 tahu, misalkan 0,5 tahu atau 0,25 tahu dan seterusnya. Jadi itulah prinsip geometrik, itu ukuran, kinematik kecepatan, dan dinamik itu gaya. Ini harus dimiliki oleh sebuah benda yang akan kita jadikan model di dalam analisis dimensi dan similarity-nya. Kesimpulannya, pada sebuah aliran secara umum ya, untuk mencapai kesamaan yang sempurna antara model dan prototype, harus ada kesesuaian antara tiga ini, yaitu geometrik, kinematik, dan dynamic similarity. Buat apa sih sebenarnya ini? Yaitu membuat sebuah produk, namanya product development process, di mana dari model ini dianalisis ya, menggunakan tadi ada alatnya, ada CFD, ada TensorFlow, macam-macam. Lalu setelah analisis dari model oke, baru dibuat prototype. Nah, tapi prototype-nya belum bentuk asli produk loh, masih prototype ya. Nah, untuk ngetes atau menguji apakah prototipe sudah baik, dilakukanlah analisis juga. Tapi analisisnya menggunakan peralatan yang lebih kompleks lagi, misalkan terowongan angin atau wind tunnel. Misalkan mobil dimasukkan ke dalam wind tunnel untuk menguji apakah aliran fluida di sekitar bodi mobil itu sudah memenuhi standar desain yang kita desain misalkan. Atau misalkan streamline-nya sudah oke, ataukah misalkan turbulensinya sudah memenuhi syarat desain dan seterusnya. Itu adalah proses di mana kita melakukan pemodelan dengan menggunakan prinsip dari similarity. Sekarang kita akan masih dalam konteks analisis dimensi similarity, tapi kita akan coba membandingkan antara dua benda, di mana benda satunya adalah prototype dan satunya adalah model. Misalkan begini, ini adalah sebuah model mobil ya, di mana panjang model mobil ini adalah Lm dan kecepatan anginnya adalah Vm, viskositas anginnya adalah μm, dan mass jenis anginnya adalah ρm. Nah, supaya memenuhi prinsip similarity ya, tadi ada geometri, ada kinematik, dan ada dinamik ya. Maka ketika diajukan ke prototype, ini harus sama dengan tiga prinsip tadi. Panjangnya Lp ya, kecepatan anginnya Vp, viskositas anginnya μp, dan kerapatan anginnya adalah ρp. Sama halnya dengan kita akan mendesain sebuah tata kota atau desain urban ya, desain perkotaan. Nah, pada perkotaan kan ada gedung-gedung ya. Nah, gedung-gedung ini dibuat model dulu. Dibuat model dengan ukuran yang sama. Jadi ada kesamaan geometri, ada kesamaan kinematik dan dinamik tadi ya. Kecepatannya adalah Vm. Pada prototipe kecepatannya sama dengan model, tapi dia skalanya, pengalihan skalanya jadi tetap sebesar Vp. Tapi dia harus tidak boleh terlampau jauh bedanya, harus ada skala, ada penyusunan skala tadi ya, seperti tadi saya jelaskan sebelumnya. Sama halnya juga ada VD ya, gaya drag ya, gaya hambat diakibatkan oleh gedung-gedung seperti ini. Sama halnya dengan pada prototype, ini ada gaya hambat juga, ada sama seperti itu. Jadi harus ada kesesuaian antara model dengan prototipenya. Nah, bagaimana kemudian membuat model matematika dari analisis dimensi dan similarity? Nah, untuk model matematika sendiri, prinsip umumnya adalah seperti ini. Jadi nanti ada yang namanya model V ya. V ini adalah sebuah model. V1 itu sama dengan fungsi dari V2, V3, dan seterusnya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada saat berikutnya. Jadi intinya, V ini itu akan mewakili model matematika dari benda, misalkan bendanya adalah mobil. Misalkan kita punya V1-nya model dan V1-nya prototype ya. Ini harus sama antara V model dengan V prototype-nya. Inilah dimaksud dengan similarity tadi. Jadi, dan nanti isinya dari V ini adalah analisis dimensi. Jadi, makanya namanya kan analisis dimensi dan similarity. Karena isi dari V ini adalah dimensi, dan keduanya ini harus similar atau serupa. Ya, harus sama. Misalkan kita ingin membuat benda mobil ya. Ini model mobil ya, dengan parameter seperti ini. Dia kalau dibuat prototipenya itu harus punya parameter yang sama dengan parameter modelnya. Nanti keduanya ini, apakah itu model mobil ataupun prototipe mobil, dapat dibuat model matematikanya dengan menggunakan V yang tadi, V model, V prototipe ini,
tapi kita nanti pakai analisis dimensi. Beda sedikit ya. Jadi dari analisis dimensi baru dibuat model matematikanya. Walaupun memang ya namanya baru model apa ya sih istilahnya sih, model perkiraan model ya, tapi ini harus divalidasi. Tapi kita nggak sampai validasi. Kita cukup pada bab ini bagaimana membuat sebuah model dari sebuah sistem atau benda yang dilalui oleh sistem mekanikal fluida. Ya banyak, misalkan ada pipa, ya mobil, kemudian apalagi turbin dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menganalisis ya bagaimana membuat sebuah model matematika dengan menggunakan analisis dimensi dan similarity. Namun sebelum masuk ke sana, kita belajar dulu bagaimana caranya membuat model matematika dari variabel-variabel yang ada yang mungkin akan berpengaruh pada model ataupun prototipe dari produk yang akan kita analisis. Misalkan kita punya model mobil dan juga model prototipe mobil ya, seperti ini. Di mana nih variabel-variabelnya adalah Vm kecepatan udara, μm viskositas udara, ρm adalah kerapatan massa dari udara yang akan digunakan dalam menganalisis model mobil ini. Kemudian panjang mobil model adalah Lm. Sementara pada prototipe sama-sama ditabrak udara juga ya, atau angin ya, bahasa awamnya angin atau udara, dengan kecepatan Vp, μp adalah viskositasnya, ρp adalah kerapatan massanya, dan panjang prototipe mobil adalah Lp. Berdasarkan similarity, maka persamaan V model ya itu akan sama dengan persamaan V pada prototype. Jadi V1 model itu sama dengan V prototype karena dia kan keduanya similarity. Similar itu artinya dengan 3 prinsip tadi, persamaan geometri similarity, kemudian kinematic similarity, dan juga dynamic similarity ya. Kita membuat seperti ini. Ini fungsinya seperti ini, fungsi umum seperti ini, fungsi umum seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan variabel-variabel tadi, Vm, μm, ρm, Lm ini sama Vp, μp, ρp, dan Lp. Dimasukkan semua ke sini. Nah, sehingga kita bisa hitung salah satu variabelnya. Misalkan kita mau ngitung Vm ya, atau kecepatan aliran udara di modelnya. Nah, gini rumus-rumusnya. Tinggal dikali silang aja ya, dapat jadi seperti ini. Nah, ini untuk menghitung, membuat sebuah model matematika dari menggunakan variabel-variabel yang ada di dalam model atau prototipe tersebut. Nah, sementara kalau untuk menguji, bagaimana sih untuk menguji variabel-variabel ini? Ya harus pakai peralatan yang lebih kompleks ya. Misalkan dalam hal ini adalah wind tunnel test section. Jadi si prototipe mobil ini akan diuji di dalam sebuah wind tunnel atau terowongan angin ya. Nanti dialiri angin di sini, udara dengan kecepatan tertentu. Nanti diberikan semacam roda, ada drag balance segala macam, ada moving belt ya, atau lintasan bergerak ya, lintasan bergerak. Nanti ada VD-nya segala macam. Diuji nanti apakah berapa sih nilai-nilai ini, kira-kira berapa ini nilainya, nilai Vm berapa nilainya, nilai Vp berapa. Nah, itu bisa dihitung dari sini dengan menggunakan percobaan yang ini. Jadi nanti Vm itu kan pada model ya, pada model, sama Vp kan pada kondisi asli misalkan. Nah, nanti tinggal dicari aja parameter-parameternya dan bisa dihitung. Tapi beberapa parameter memang harus didapatkan dari eksperimental, misalkan dari sini. Tetap mau nggak mau sih, kalau beberapa parameter atau beberapa variabel tetap harus menggunakan eksperimental, karena beberapa variabel misalkan di sini misalkan ada ρp sama ρm ya, ini kan harus ada pengujian, harus ada eksperimental. Walaupun memang untuk model umum seperti ini, tapi untuk mengetahui nilai asli dari Vm atau Vp ya mau tidak mau harus dilakukan pengujian ya dengan cara ini, wind tunnel ini ya. Jadi caranya dengan seperti itu. Bisa saja sih sebenarnya dengan menggunakan pakai data sekunder gitu ya, database sekunder. Bisa aja. Jadi misalkan diambil asumsinya, misalkan Vm adalah kondisi di terowongan angin, Vp adalah kondisi di aslinya misalkan. Ya udah, nanti kita tinggal masukkan aja nilai-nilai itu dari yang kita ukur di terowongan angin maupun di kondisi aslinya di luar ruangan misalkan ya. Tinggal dihitung. Tapi lagi-lagi kan untuk mengetes apakah memang perhitungan ini benar atau enggak, ya mau nggak mau harus diuji juga. Walaupun awalnya nggak menguji nih ya, kita cuma pakai persamaan database sekunder biasa, tapi lagi-lagi untuk menguji apakah validitas perhitungan sudah benar atau enggak, ya mau harus diuji. Ya diuji pakai ini tadi, terowongan angin. Itu ya, ini
cara untuk mendapatkan sebuah model matematika dengan menggunakan persamaan-persamaan atau variabel-variabel yang mungkin akan berpengaruh pada produk yang kita analisis. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menghitung gaya drag ya pada percobaan yang ada di wind tunnel atau terowongan angin ini. Ini ada sebuah wind tunnel ya, sama seperti gambar sebelumnya. Ini mobil ya diuji dengan pada sebuah wind tunnel. Ini ada moving belt atau lintasan berjalannya. Ini ada drag balance-nya di sini sehingga bisa dihitung nilai VD atau gaya drag-nya. Dan wind tunnel ini dilalui angin ya atau udara dengan kecepatan V. Sama aja dengan proses tadi. Jadi di sini kita akan membuat similarity antara persamaan V pada model dan persamaan V pada prototipe-nya. Ini rumus umumnya untuk semua similarity. Untuk semua kasus sama. Mulai dari sini dulu. V model sama dengan V prototype. Ini seluruh kasus yang menggunakan analisis dimensi ini dan pemodelan pakai model seperti ini atau pakai fungsi seperti ini. Ini umum ya untuk seluruhnya. Nggak hanya mobil tapi pesawat, pesawat, pipa ya kalau ada pengujian pipa, terus apa lagi turbin juga kalau ada pengujian turbin dan seterusnya ya. Nah, namun karena kita di sini mau mobil ya, berarti kita sesuaikan aja. Nah, dari mana dapatnya? Berarti kita tinggal masukkan variabel-variabel yang tadi di sebelumnya tadi, tapi kita tambahkan VD, yaitu gaya drag-nya. Jadi seperti ini. Ini ada V, VD itu gaya drag ya. M itu model maksudnya. VD itu gaya drag, P itu prototype. Di sini ada mas jenis pada aliran udara di model, kecepatan P model, dan LM itu panjang modelnya. Ini akan sama dengan mas jenisnya di prototype, kecepatan udara di prototype, dan panjang mobil pada prototype. Tinggal cari nih mau ngitung yang mana nih, tinggal dikali silang ya. Sehingga kalau kita menghitung gaya drag pada prototype sama dengan ini rumusnya. Nah, ini sebenarnya ada dua cara seperti tadi sama ya. Cara pertama adalah kita memang langsung ukur di wind tunnel-nya nih. Kita langsung ukur. Jadi dengan kita ukur di modelnya kita bisa dapat kondisi di prototipe-nya. Gitu ya. Itu cara pertama langsung ukur di wind tunnel-nya. Atau cara kedua ya kita gunakan database sekunder. Nah, database sekunder ini ya kita tinggal pakai aja misalkan wind tunnel berapa kondisinya, row-nya berapa, terus kecepatannya berapa, anginnya dan berapa panjang dari mobil prototipe di wind tunnel-nya. Bisa tinggal kita masukkan, kita hitung dapatlah nilai gaya drag pada prototipe-nya. Tapi lagi-lagi ya, ketika kita menggunakan database sekunder ya, tidak mengukur langsung, maka itu harus diuji apakah benar data-data itu benar adanya ataukah ada istilahnya ada semacam ini ya kurang akuratan dari perhitungan tersebut. Makanya ada validasi model di situ. Ini kan udah jadi model nih. Ini anggaplah model ya, walaupun kita cuma dari model similarity dapat model, tapi kita harus uji apakah benar model ini valid atau enggak. Kalaupun valid ya harus diuji bukan hanya berdasarkan perhitungan pakai model similarity seperti ini ya, tapi kita harus menguji model tersebut, model yang ini dalam sebuah eksperimental di laboratorium tentunya, pakai wind tunnel juga pakai wind tunnel beneran, diuji beneran nih, bukan hanya diuji main-main tapi diuji beneran. Atau kemungkinan kedua juga bisa, tapi ini lagi-lagi harus diuji ya. Bisa juga pakai CFD atau komputasi dinamika fluida. Tapi lagi-lagi ya pertanyaannya apakah seberapa valid si CFD itu untuk menjelaskan model ini. Gitu kan. Jadi lagi-lagi semua kembali kepada validitas dari model itu sendiri. Ya, tapi memang kalau untuk yang standar sarjana nggak sampai ke situ sih ya. Itu biasanya anak-anak pasca sarjana yang main ke situ. Akhirnya sampai di metode repeating variables. Nah, pada metode ini kita akan membuat sebuah model ya tanpa menggunakan step dari model yang similarity tadi. Kan kalau dari model similarity kan kita harus menyamakan antara V model sama V prototype. Nah, sekarang untuk yang pakai metode repeating variables ini kita bisa membuat perkiraan model tanpa harus menggunakan metode similarity yang tadi. Jadi kita langsung seolah-olah membuat yang namanya model. Walaupun sebenarnya model harus diuji ya modelnya. Tapi di sini kita akan membuat seolah-olah perkiraan model dari sebuah sistem mekanika fluida yang mau kita analisis. Caranya gimana? Ya pakai metode repeating variables. Nah, di metode repeating variables ini juga menggunakan teorema V Buckingham. Jadi teorema V Buckingham ini gunanya untuk memperkirakan kira-kira dalam sebuah sistem mekanika fluida itu berapa banyak sih model yang bisa kita hasilkan.
ada misalkan sistem sayap pesawat ya. Sayap pesawat kita analisis pakai metode repeating variables. Nah, dari teorema V Buckingham kita bisa mengkira-ngira ya. Kira-kira kalau dalam sistem ini berapa sih kira-kira model yang bisa kita hasilkan untuk menghasilkan sebuah model yang utuh atau model yang general model dari si sayap pesawat tersebut. Gimana caranya? Ini metodenya. Pertama-tama kita harus mengidentifikasi jumlah total parameter atau jumlah variabel di dalam sebuah sistem mekanika fluida dan kira-kira apa saja dimensi utamanya. Dimensi itu tadi ya, ada M, ada L, ada T ya. Biasanya sih dimensi utama 3 ini ya. Kemudian setelah kita menentukan parameter utama N dan J-nya, kita gunakan yang namanya teorema V Buckingham, di mana kita dapat mengira-ngira berapa banyak sih jumlah persamaan V-nya atau model V-nya nanti pakai persamaan K sama dengan N dikurang J, di mana K adalah jumlah dari expected number model V, N itu adalah tadi jumlah total parameter seluruhnya yang ada dalam satu sistem, J ini adalah jumlah primary dimension atau dimensi utamanya dari sebuah sistem tersebut. Lalu setelah itu kita mulai dia memilih repeating parametersnya. Apa saja repeating parametersnya dari tadi ya, misalkan ada 3 ya, misalkan primary dimension 3, berarti kita juga memilih 3 parameter yang akan mengulang atau selalu berulang dalam sistem tersebut. 3 aja dipilih ya, atau beberapa tergantung dari primary dimensionnya. Kemudian setelah itu kita akan mengecek formula yang sudah ada sebelumnya, ada nggak yang mirip-mirip. Misalkan apakah Reynolds mirip, apakah mirip dengan Prandtl number, apakah mirip dengan bilangan Mach, dan seterusnya. Kemudian kita merekonstruksi persamaan tersebut atau persamaan V tersebut. Dan kita merebuild again persamaannya sesuai dengan persamaan yang sudah ada sebelumnya. Ya jelas dong kan, kita cuma ngira-ngira kan, tetap persamaan yang paling benar ya persamaan yang sudah ada sebelumnya. Tapi di sini kita cuma mengira-ngira dengan menggunakan metode ini, kira-kira bisa nggak ya menebak persamaan yang sudah ada itu. Walaupun apakah bisa buat persamaan baru Pak? Bisa aja, tapi ya kemungkinan sangat kecil ya, karena kan itu proses panjang. Tapi memang metode-metode yang digunakan untuk membuat sebuah model baru itu metode seperti ini, metode seperti ini, gitu. Nah kemudian barulah kita menulis final equation-nya. Tapi biasanya sih kalau dalam konteks latihan sih biasanya kita tetap menemukan model yang kita temukan itu sama dengan persamaan sebelumnya. Jadi nggak buat model baru juga ya. Karena udah model baru itu kalau membuat model baru itu sudah kerjanya anak-anak pasca sarjana S2 dan S3 biasanya buat model baru. Nah, kalau yang ini adalah teorema V Buckingham di mana K ini adalah jumlah expected number V model V-nya, N adalah jumlah total parameter, dan J adalah primary dimension-nya. Sekarang kita coba praktekkan untuk membuat sebuah model ya dengan menggunakan metode repeating variables dan juga teorema V Buckingham ya. Pertama-tama kita harus punya modelnya, mau kita analisis apa dulu. Oke, kita sekarang punya model sayap pesawat. Ya, sayap pesawat seperti ini dengan gaya angkat ya VL. Kemudian aliran udaranya punya kecepatan V, massa jenisnya rho, viskositasnya mu, kecepatan suaranya adalah C, panjang sayap pesawatnya LC, dan sudut sayap pesawatnya adalah alfa. Ini adalah sebuah model yang mau kita cari persamaannya atau persamaan matematikanya dengan menggunakan metode repeating variables dan V Buckingham. Oke, kemudian caranya bagaimana? Pertama-tama, sesuai dari step yang tadi telah jelaskan sebelumnya ya, kita harus menulis seluruh variabel yang akan berpengaruh terhadap model sayap pesawat ini. Apa saja variabelnya? Di sini ada 7 variabel yang mungkin akan berpengaruh ya. Ada rho massa jenis, ada mu viskositas, ada alfa sayap pesawat, sudut sayap pesawat. C ini adalah kecepatan suara, V adalah kecepatan udara yang melalui si sayap pesawatnya, LC adalah panjang atau dimensi dari sayap pesawat, dan VL adalah gaya angkat. Kemudian setelah itu kita harus mulai secara teoretikal ya, pada sebuah sayap pesawat apa saja sih berpengaruh pada variabel-variabelnya, masing-masing variabelnya. Nah, kalau dari situ kita bisa simpulkan ternyata gaya angkat sayap pesawat ini akan berpengaruh terhadap atau akan dipengaruhi terhadap
masinis, viskositas, sudut sayap pesawat, kecepatan suara, kecepatan udara di sekeliling sayap pesawat, dan juga dimensi dari sayap pesawat. Jadi secara teoritis VL itu atau gaya angkat itu akan dipengaruhi oleh ini semua. Nah, dengan demikian kita bisa tentukan bahwa VL ini sebagai independent variable dan Rho dan kawan-kawannya ini adalah sebagai dependent variable. Jadi kalau independent variable itu Y-nya, kalau dependent variable X-nya. Jadi kan Y sama dengan AX misalkan ya. Berarti kan Y itu adalah independent variable, X-nya adalah dependent variable. Sama ini juga, berarti yang jadi Y-nya atau jadi independent variable adalah VL. Yang jadi X-nya atau dependent variable adalah Rho, mu, alpha, C, V, dan L. Oke. Kemudian sekarang kita melis dimensinya dalam MLT ya untuk seluruh variabel yang ada di model sayap pesawat ini. Nah, ini seperti ini, VL MLT-2, VLT-1, LC itu L dimensinya, Rho itu ML-3, mu ML-1T-1, C itu LT-1, dan alpha itu 1. Walaupun sebenarnya mungkin beberapa literatur ada ya alpha itu ada dimensinya, tapi dalam konteks ini kita ingin mengambil dimensi MLT. Di luar dimensi MLT kita asumsikan dimensinya 1. Oke. Kemudian setelah itu barulah kita menghitung variabel utamanya atau primary variables, dimensi utama atau primary dimensionnya. Dimana primary dimensionnya itu ada 3 di sini ya. Dari sini semua ya, dari sini semua ada 3 dimensi. Yang paling utama itu adalah dimensi M, L, dan T. Jadi J-nya sama dengan T3 karena itu adalah primary dimensionnya. Setelah dapat nilai J, kita hitung nilai K. K itu apa? K itu kalau dari teorema V Buckingham itu adalah possible numbers of V. Jadi kan tadi ada V ya, ada V model ya. Ada berapa banyak V-nya? Nah, itu pakai perkiraan ini, V Buckingham ini, yaitu K sama dengan N dikurang J, di mana N itu adalah banyak total jumlah seluruh variabel yang mungkin berpengaruh terhadap model, dalam hal ini adalah sayap pesawat, dikurangi J. J itu adalah jumlah primary utama atau primary dimension utama, di mana ada M, ada L, dan ada T. Jadi 7 yang ini dikurangi 3 yang ini, jadi sama dengan 4. 4 ini apa? Berarti ada 4 model V yang mungkin dapat terbentuk dari si model sayap pesawat ini. Jadi ada 4 persamaan nanti. Ini adalah jumlah persamaannya. Kemudian setelah itu barulah kita masuk ke memilih 3 repeating variables atau 3 variabel yang berulang. Karena ini namanya repeating variables ya. Jadi ada repeating variables, variabel berulang dari sistem ini. Apa saja variabel berulang itu? Jadi variabel berulang itu adalah variabel yang kita pilih sebagai nilai variabel utama di dalam persamaan V utama. Jadi ini kan kita mau milih V1 dulu kan, baru mau milih V1, berarti ini adalah nilai repeating variables di dalam V1 atau V yang utama. Oke, nah syaratnya apa saja? Pertama, dia nggak boleh namanya independent variable. Berarti VL nggak bisa karena VL ini sebagai independent variable, jadi nggak boleh dipilih. Jadi coret ya. Kemudian alpha juga nggak bisa dipilih. Kenapa? Karena alpha itu adalah tidak berdimensi, sehingga kita coret juga. Oke, berarti tinggal V, LC, Rho, mu, dan C. Nah, tapi di sini V dan C ini nggak boleh dipilih bersamaan di dalam V yang pertama. Kan kita mau buat V yang pertama dulu ya. Kenapa nggak boleh dibuat yang V pertama? Karena kita masih punya 4 V loh di sini. Masih ada 4 lagi. Jadi kalau kita habisin semua di pertama ini, ntar kita nggak punya variabel lagi untuk dimasukkan ke V2, V3, dan V4. Jadi harus kita tabung, ibaratnya harus kita tabung. Oke, jadi di V yang pertama ini nggak boleh bersamaan variabelnya. Jadi mau milih mana, V atau C nih? Yaudah V aja berarti. Kita pilih V. LC bisa nggak? Bisa, boleh. Kemudian mu boleh nggak? Mu sebenarnya boleh, cuma ingat ya, kita ada 4 variabel, bukan 4 variabel. Kita harus bikin 4 persamaan loh. Kalau mu kita masukkan sini semua, nanti kebanyakan istilahnya variabelnya, sehingga nanti kita kehabisan amunisi malah di persamaan kedua dan ketiga dan keempatnya. Jadi saran saya mu untuk di awal ya, untuk V1 ya. Kan kita mau buat V1 nih. Kita mau bikin V1. Nah, untuk V1 ini jangan dulu V
V2, V3, V4 nggak apa-apa, tapi V1 nih prioritaskan persamaan-persamaan yang itu paling utama dulu. Walaupun mu tetap penting, tapi maksudnya untuk V2 atau V3 aja gitu kan, bisa juga kan. Oke, berarti V kita pilih, LC kita pilih, dan rho. Nah, sehingga si mu nanti masih bisa kita masukkan ke persamaan kedua atau ketiganya gitu. Ibarat kita tabung lah ya. Jadi V ini kita buat dari persamaan V, kita buat dari persamaan LC, dan kita buat dari persamaan rho. Itu ya. Sekarang kita melanjutkan lagi dari yang tadi ya, untuk menggunakan metode Rippling Variables dan teorema V-Buckingham di dalam menganalisis model sayap pesawat. Ini ada model sayap pesawat. Tadi kita sudah dapatkan 3 Rippling Variables ya, V, LC, dan rho. Kemudian selanjutnya kita akan menuliskan seperti ini. Jadi di sini nilai V1 ya, dimensi atau persamaan V1 sebagai V primary function ya, fungsi utama, sama dengan VL ya sebagai independent variable dikalikan V1, V pangkat A1 dikalikan LC pangkat B1 dan rho pangkat C1. Jadi yang mendapatkan pangkat itu hanyalah yang repeating variables. Yang ini saja. Sementara VL-nya ini sebagai independent variables tidak mendapatkan pangkat dia. Jadi cuma yang pangkat ya V, L, dan rho saja. Gitu. Jadi dibikin seperti itu. Jadi ibaratnya seluruh persamaan itu jadikan satu, dipaksakan jadi satu lah ibaratnya lah. Ya nanti kan ada perhitungan pangkat ya. Jadi ibaratnya kita belum punya persamaan akhir nih. Jadi baru persamaan kira-kira. Ini baru persamaan kira-kira nih. Ini persamaan kira-kira. Oke, kemudian setelah itu kita elaborate dimensionnya untuk setiap variabel ini pada persamaan yang tadi ini ya. Kita jabarkan dimensinya, MLT tentunya. Kemudian barulah kita gunakan persamaan aljabar ya, atau perhitungan aljabar untuk menentukan nilai A1, B1, dan C1. Oke, misalkan kita punya seperti ini ya. V1 sama dengan MLT-2, LT-1 pangkat A1, L pangkat B1, dan ML-3 pangkat C1. Dimana V1 ini kan nilai 1 ya, atau dia A pangkat 0 gitu. Jadi ada dua nilai nih, nilainya 1 atau nilainya A pangkat 0 dari persamaan ini. Jadi bagaimana nanti mencari nilai A1, B1, dan C1 supaya nanti dia mendapatkan pangkatnya 0 di sini atau sama dengan 1 gitu. Jadi V1 ini pangkatnya 1 atau A pangkat 0 ya, dimana A ini konstanta ya, bisa apapun nilainya. Gimana supaya dapat A1, B1, dan C1-nya menjadi nilai 0 di sama dengannya? Nah, itulah perhitungan aljabar nantinya. Nantilah saya bikinkan catatan khusus saja, nggak usah dibahas di sini ya, karena kan panjang itu. Oke. Nah, didapatkan dari perhitungan aljabarnya adalah nilai A1-nya minus 2, B1-nya minus 2, dan C1-nya minus 1. Jadi nanti nilai ini akan dimasukkan ke persamaan yang ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan persamaannya. Didapatkanlah nilai ini V1 atau persamaan V1, kemungkinan persamaan model V1 sama dengan VL sebagai variabel independennya sama dengan rho dikalikan V kuadrat dikali LC kuadrat dikali LC kuadrat. Itu ya, jadi seperti ini. Nah nanti, tapi ini kan belum persamaan akhir, makanya kita perlu cek lagi ke persamaan sudah ada. Kira-kira benar nggak persamaan ini? Makanya diceklah ke yang namanya compare to the real equation yang sudah ada, existing equation apa saja. Nah sehingga dapatlah ini. Oh ternyata ada yang namanya lift coefficient. Lift coefficients atau koefisien gaya angkat, di mana VL ada setengahnya, ada rho-nya V kuadrat dikali A. Oh ternyata ini mirip nih persamaannya nih, cuma agak beda sedikit ya. Ini masih V1 tadi, ini VL ada di atas tetap, tapi nggak ada setengahnya. Rho-nya benar, V kuadrat benar, sama LC kuadrat di sini ya, tapi di sini A. Ya nggak apa-apa lah, mirip-mirip lah. Nah itu caranya seperti itu. Jadi cara membuat model dari metode repeating variables dan teorema V-Buckingham.
Tapi belum selesai karena kan tadi dari teorema V Buckingham kan ada lagi kan, ada 3 persamaan lagi kan, ada 4 persamaan kan, berarti masih kurang 3 lagi nih. Apa aja? Nah, kita ke next slide. Sekarang kita lanjutkan ya, dari tadi sudah ketemu V1 ya, atau model V1. Sekarang kita cari V2, V3, dan V4. Dari mana ada 4 persamaan itu? Dari perhitungan teorema V Buckingham ya. Ternyata dari perhitungan teorema V Buckingham ada 4 persamaan yang mungkin dapat menjelaskan dari si model siap pesawat ini. Itu ya perhitungannya tadi ya. Oke, ini model siap pesawatnya. Sekarang kita tinggal cari V2, V3, dan V4. Secara umum prosesnya sama. Jadi saya tidak ulang lagi di sini. Anda tinggal lakukan saja prosesnya seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, gitu ya. Oke, sekarang V2. V2 itu ternyata didapatkanlah dah V mu ya. Nah, sekali kan awalnya kan VD ya. VD kan saya bilang tadi di awal kan VD sama mu harus dipisah nih supaya jadi 2 persamaan berbeda. Kan kita bikin ada 4 persamaan tadi dari teorema V Buckingham. Makanya saya pisah VD 1 persamaan di V1, mu di persamaan V2. Saya pisah di sini. Sehingga dapatkanlah mu per rho VLC. Tapi ini bukan baru persamaan perkiraan ya. Kita harus cek dengan persamaan sudah ada. Apa sih persamaan sudah ada tuh? Yang ini. Nah, ternyata ini tuh mirip sama bilangan Reynolds, cuma kebalik ya, Tetap pakai yang inilah, bukan yang ini kan kebalik ya jadinya. Tapi ini adalah bilangan Reynolds. Kalau V3 ternyata setelah kita hitung ya, didapatkan V per C, di mana V per C ini adalah bilangan Mach number. Ini ada rumusnya, ada rumus yang bilang Mach number. Rumusnya bilangan Mach number. Kemudian setelah itu V4 ya, terakhir banget yang nggak ada semua udah kebagian jadi V kan, tinggal apa yang belum? Alpha yang belum kebagian nih. Nah, tinggal alpha belum kebagian, jadilah V4 adalah alpha. Nah, kalau tadi kita dapat kesimpulan ya dari fungsi similarity ya, di mana V1, fungsi V1 di mana sama dengan fungsi dari V2, V3, dan V4. Kan tadi V1 sudah ya dapat ya, CL ya, coefficient lift ya, sama dengan fungsi dari V2 adalah Reynolds. V3 apa? Bilangan Mach number. V4 adalah alpha, sehingga didapatkan nilai fungsi V1 sama dengan fungsi dari V2, V3, dan V4 adalah sebagai berikut. CL atau coefficient lift sama dengan VL per setengah rho V kuadrat kali A ya, sama dengan merupakan fungsi dari V2 Reynolds, V3 nya bilangan Mach, dan V4 adalah alpha. Jadi CL ini kan adalah V1 tadi. Jadi V1 yang ini sama dengan fungsi dari V2 nya Reynolds, bilangan Mach-nya V3, dan bilangan V4-nya adalah bilangan alpha. Ini adalah sebuah persamaan yang secara komprehensif menjelaskan gaya angkat atau koefisien gaya angkat dari sebuah sayap pesawat. Ini akhirnya seperti ini. Nah, memang untuk terbiasa terus latihan ya. Kalau saya di sini kan hanya jelaskan satu study case ya. Nanti Anda silakan latihan sendiri supaya lebih mahir dalam menggunakan metode repeating variables dan teorema V Buckingham. Akhirnya sampai juga pada akhir dari presentasi. Ini ada referensi yang harus dibaca ya supaya lebih paham ya. Cengel Cimbala, Fluid Mechanics, Fundamental and Applications ya, edisi ketiga. Dan juga situs ini ya untuk lebih memahami tentang analisis dimensi dan pemodelan. Ya, jadi silakan dibaca lagi untuk lebih memahami. Oke, itu saja dari saya untuk video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.